pagi pemirsa, pagi ini kami berada di lahan budidaya pisang Cavendish, tempatnya Abah Susanto. Beliau adalah sebagai mentor dari budidaya pisang Cavendish. Nah, ini kami berada di lokasi penangkaran dari bibit pisang Cavendish, dan nanti akan ada kunjungan dari rekan kita dari Lampung. Nah, kita akan ikuti ya liputan bersama tim inspirasi kita. Kita dari Lampung ya, Lampung Utara. Lampung Utara. Nah, ini beliaunya. Mantap. Halo pagi. Waduh, dari BUMDesnya. BUMDes 3 Jari, desanya Desa Bumi Mandiri. Bumi Mandiri. Unik sekali namanya ini. Iya. 3 jari ya? Oh iya, 3 jari. Kalau untuk 2 jari? Perkebunan pisang Cavendish yang kami hormati Bapak April sebagai Camat Lampung Barat dan rekan-rekan sekalian dari BUMDes Bumi Mandiri, Kecamatan Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama tentunya kami sebagai Camat Kunjang mengaturkan ucapan selamat datang di Kecamatan Kunjang, khususnya di Desa Kapi, di lokasi perkebunan pisang Cavendish. Mudah-mudahan niat baik kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Perorangan akhirnya perangkat desa itu sendiri yang mengembangkan ya melalui bimbingannya Pak Santo, ya training di sini, ya setiap hari ya ke sini, ya training karena Insya Allah pertemuan kita ini tentunya akan membawa berkah ridho kepada kita dan khususnya kepada masyarakat kita yang ada di Kunjang dan yang ada di Lampung Utara. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya mewakili pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa dan rekan-rekan BUMDes di sini. Ini saya katakan mereka sebagai perintis pelopor. Caranya tentang budidaya pisang Cavendish. Kita melihat belakang pisang Cavendish sebenarnya sudah puluhan tahun umurnya berada di Indonesia ini. Selama itu ditanam sama perusahaan besar yaitu perusahaan Cavendish sendiri ada di Lampung sebenarnya seperti itu. Puluhan tahun pisang Cavendish terutama dipatenkan, jadi masyarakat itu tidak bisa untuk menanam, belum boleh, atau memang dikatakan sama perusahaan, untuk perusahaan sendiri masyarakat belum boleh. Nah, alhamdulillah sekarang itu dibebaskan untuk menanam pisang Cavendish. Pisang Cavendish selama ini dengan perusahaan besar, masyarakat baru saya ya alhamdulillah kiranya nyari banyak tempat, mungkin saya punya sesuatu saya kasihkan kalian. Saya bisa sekali total masalahnya ini jadi masalah bibit unggul dan unggul itu seperti apa, karena kami sudah memulai di desa kami itu kami takut apa yang kami budidaya sekarang ini tidak sesuai dengan spek seperti bibit untuk dia bibit unggul. Yang pertama dari pihak ini, yang kedua juga masalah perawatan. Ya tentunya nanti ilmu itu akan kami bawa ke desa, akan kami sosialisasi ke masyarakat bagaimana perawatan pisang Cavendish secara maksimal dari mulai syarat penanaman sampai itu masakan. Satu hektar itu isinya 2000 lebih.
2.250 batang dengan jarak 2x2, 2x3. Ini orientasinya nanti di lapangan. Nah, kita tanam pisang. Tanam pisang kalau dari mata tunas, ini mata tunas itu dari anakan atau bonggol, disebut bonggol, itu 8-9 bulan nanti sudah berbuah. Kalau dari kultur jaringan nanti 10 sampai 8 bulan panen. Anaknya itu 10 sampai 15 anakan. Banyak. Ini berkaitan sama hasil bibit. Ini matanya banyak, kita anggap 10.000, 10 aja, 10 mata. 10 mata kali 10 bibit kali di sini harga paling tinggi 15.000. Wawancarai Bapak Kades dari Bumi Mandiri Lampung. Nah, Lampung Utara ya Om ya. Oke. Boleh tahu namanya Om? Bapak Ipandri. Ipandri. Pak Ipandri sudah jauh-jauh dari Lampung ke Kunjang. Om, boleh cerita ke kami sedikit mengenai setelah datang ke sini kesannya seperti apa ya Om? Ya, sebelum saya ceritakan bagaimana kesannya, sebaiknya kami ceritakan dulu awal cerita kami ingin berkunjung ke Kunjang, terutama ke Desa Kapi dengan Bapak Susanto. Ketemu. Jadi pada awal Januari kami Desa Bumi Mandiri beserta BUMDes kunjungan ke salah satu desa yang ada di Lampung Barat, yaitu Desa Gedung Surya. Di sana kami belajar bagaimana cara pembibitan dan mendapat pesanan sebesar 11.000 polybag. Jadi kami merasa kurang karena masyarakat saya, khusus warga Desa Bumi Mandiri, cukup antusias untuk menanam pisang kapendis. Tapi kami kurang ilmu. Makanya setelah kami lihat di media sosial, terutama di YouTube, bahwa di YouTube Om ya? Ya, di Desa Kapi ini adalah salah satu petani yang cukup sukses, yaitu Bapak Susanto. Makanya kami cari link di YouTube ke admin, ya alhamdulillah kami dapat kontak. Kami kontak-kontakan dengan salah satu ya rekan kami, Mas Romi, Mas Iwan, dan alhamdulillah sama Romi ya, kemarin santap Om. Tanggal 7 April kami berangkat dan kami kemarin sampai ke Kediri jam 2 siang. Dan pagi ini kami melaksanakan kunjungan pertama di perkebunan Pak Susanto. Ya alhamdulillah kami atas nama masyarakat Desa Bumi Mandiri mengucapkan terima kasih atas sambutan rekan-rekan yang ada di Desa Kapi, khusus rekan-rekan Bapak Susanto. Jadi masalah kesan, kami cukup terkesan bahwa yang selama ini kami bayangkan itu belum seberapa dengan ilmu yang dimiliki oleh Pak Susanto. Jadwal kami akan 2 hari, hari ini dan besok kami tetap berkunjung ke sini ingin menggali ilmu tentang pembudidayaan pisang kapendis ini secara utuh, selengkap-lengkapnya. Ya kami harapkan sekali Pak Susanto tadi sudah cukup membuka, tidak ada lagi ilmu yang dia sisakan, seluruhnya diberikan kepada kami. Itu adalah ucapan kami yang terima kasih yang tidak terhingga. Dan harapan kami setelah kami pulang dari Desa Kapi, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, kami akan sosialisasikan kepada warga kami bagaimana pembudidayaan pisang kapendis ini dari mulai menanam sampai ke panen. Dan tadi telah diterangkan oleh Bapak Susanto bahwa prospek untuk mengangkat perekonomian warga melalui budidaya pisang kapendis ini cukup menggiurkan. Ini bukan hanya suatu khayalan ataupun hitung-hitungan yang tidak terbukti. Kami telah turun fakta bahwa untuk menghasilkan uang dengan menanam pisang kapendis 1 hektar itu bisa mencapai 160 juta. Itu belum termasuk penjualan bibit ataupun anakan dari pisang. Makanya dengan modal ini, setelah kami pulang ke desa, akan kami sosialisasikan, akan kami support masyarakat bagaimana dapat membudidayakan pisang ini. Yang kedua juga harapan kami khusus kepada Bapak Susanto agar bisa membimbing kami juga melalui jaringan-jaringan untuk penjualan. Karena tidak mungkin masyarakat menanam tapi tidak bisa menjual. Itu harapan kami. Dan semalam sebelum kami kunjungan, kami sudah bicara dengan Pak Susanto dan rekan-rekan di hotel. Ya alhamdulillah beliau telah memberikan sinyal akan mengarahkan kami kepada jaringan penjualan kapendis
Ya alhamdulillah, walaupun ini belum bisa kami laksanakan, tapi mungkin di 2022 Desa Bumi Mandiri telah dapat melaksanakan panen raya. Wah, mantap itu. Harapan kami, dan itu pun sudah kami data, bahwa nanti di bulan September atau Oktober Desa Bumi Mandiri itu akan menanam kurang lebih 20 hektar. Ya, terutama saya pribadi dan rekan-rekan dan keluarga sekalian. Mantap, mantap. Oke. Itu kendala-kendala, baik kendala pertama di bidang masalah penanaman ataupun penyakit yang ada di pisang itu sendiri. Kami tetap komunikasi kepada rekan yang ada di Kunjang ini, kepada Bapak Susanto. Kami tidak akan pernah putus komunikasi bagaimana mengatasi kendala ketika ada penyakit. Yang kedua juga mungkin nanti yang tidak kalah pentingnya itu adalah kendala di sisi penjualan. Tapi semalam Pak Susanto sudah menjamin bahwa sedangkan di Jawa Timur ini saja untuk memenuhi kebutuhan pisang KP di sini baru mencapai 5%. Berarti masih cukup jauh. Mungkin juga di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kami di Lampung juga. Tapi saya pribadi juga belum dapat data secara akurat berapa kebutuhan yang sudah memenuhi kebutuhan untuk Provinsi Lampung. Mungkin tidak jauh beda, mungkin sekitar 5 ataupun 10%, jadi cukup jauh. Tapi yang utama itu kendala menurut kami yaitu kendala di pengurusan bentuk penanaman atau segala macamnya penyakit-penyakit yang ada di pisang KP di lapangan. Dan nanti pasti akan dikomunikasikan gitu ya Om ya? Selalu komunikasikan. Oke. Dan kami sampai kapanpun, saya pribadi selaku kepala desa pada saat ini niat bahwa komunikasi kami dengan Bapak Susanto dan rekan-rekan tidak akan terputus untuk sampai kapanpun tentang masalah pisang KP. Mantap. Semoga ini menjadi satu inspirasi buat warga di sana Om ya. Alhamdulillah. Oke. Salam juga untuk warga di sana dari kami. Semoga sukses untuk petani pisang. Dan yang terakhir kepada Mas Romi, rekan-rekan, untuk target saya paling lama 3 tahun atau 4 tahun lagi bahwa Desa Bumi Mandiri bisa menjadi ikon KPD seperti Desa Kapi. Gitu. Undang kami Om ya ke sana. Pasti. Segala sesuatunya kami fasilitasi. Gitu ya Om. Kami dan tanda terima kasih kami kepada rekan-rekan yang ada di Kapi. Oke, terima kasih Om. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kami mau wawancarai salah satu tamu lagi dari Lampung. Beliau adalah Bapak Camat dari kecamatan mana Pak? Abung Barat. Lampung Barat. Abung Barat. Abung Barat. Dengan Bapak siapa ini? April Irawan. Bapak April Irawan. Ya. Bapak boleh dijelaskan ke kami atau kesan apa yang muncul setelah kita datang di tempat budidaya pisang di Kediri ini? Baik, setelah kita hadir ke sini, secara langsung betul-betul kita terinspirasi sekali. Gitu ya. Bahwasannya dengan melihat program ini gitu kan, ini sangat-sangat baik sekali. Dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu nanti yang bisa kita bawa dan merupakan salah satu yang membuka inspirasi masyarakat khususnya yang di Kabupaten Lampung Utara. Ini motornya dari kawan-kawan kita yang di wilayah ada di Kecamatan Lampung Barat. Tadi kami dengar ada rencana untuk membuat ikon pisang di sana Om. Kenapa tertarik dengan budidaya ini Om? Jadi selama ini terkait dengan pisang itu sendiri sebetulnya bukan tidak dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi paling tidak pisang ini sendiri yang selama ini yang dilakukan oleh masyarakat itu masyarakat tidak berani menjadikan salah satu produk tanaman pokok. Gitu ya. Mereka hanya sekedar tanam untuk ditumpang sarikan di tempat-tempat di lokasi lahan mereka. Dan tentunya dengan adanya seperti itu pun hasilnya tidak maksimal. Dengan adanya kehadiran ini adalah merupakan salah satu inspirasi kita. Bahkan gitu kan cita-cita atau semacam mimpi kita untuk mimpinya itu kita coba nanti kita akan coba buat semacam program kita ajukan kepada pemerintah daerah untuk ada pisangnisasi di Kabupaten Lampung Utara khususnya. Gitu ya. Dan nanti program-program yang berkelanjutan ini khususnya untuk pemberdayaan masyarakat gitu Om ya.
Ya, tentu sasaran utamanya akan ke sana. Gitu. Dengan adanya nanti kita libatkan dari pemerintah daerah sampai dengan ke pemerintah desa, tentunya di situ akan kita melibatkan beberapa masyarakat, baik petani, pengusaha, itu akan kita libatkan. Semua terlibat ya Om ya. Kenapa? Kita harap dengan ada inspirasi yang kita temukan ini akan bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi apapun, untuk masyarakat bisa bertahan dengan adanya pola-pola yang kita lakukan seperti ini. Mantap sekali. Tapi apakah nanti ada pengembangan di bidang lain Om, selain budidaya pisang misalnya? Tentu. Itu dengan adanya seperti ini, itu trickle down effect itu akan muncul gitu kan. Mungkin nanti dengan pemerintah daerah juga kita akan laporkan kepada pimpinan, kepada Pak Bupati gitu kan. Sasaran kita mungkin ada semacam nanti akan keterlibatan lintas sektor. Jadi ada beberapa satker, dinas instansi terkait yang memang ada korelasinya dengan program ini. Nah itu bisa kita akan libatkan. Seperti halnya kalau memang ini sudah terlaksana dan betul-betul terrealisasi gitu kan. Nah ini salah satu contoh, ini bisa dijadikan salah satu objek agrowisata. Nah kemungkinan pariwisata bisa manfaatkan ini, gitu kan. Nah di balik itu juga mungkin ada kita dinas perindustrian perdagangan dan koperasi. Di Lampung Utara sendiri itu secara UKM itu sudah banyak yang berkembang. Kalau terkait dengan dampak hasil pisang sebagai bahan bakunya, yang dikreativitaskan dengan UKM-nya atau UPP2K yang ada di desa dan di kecamatan di Lampung Utara itu sudah banyak. Nah, apakah ini mungkin nanti dengan adanya semacam upaya-upaya penelitian atau mereka mencarikan solusi bagaimana pemanfaatan pisang ini bukan hanya sebagai produk bahan baku saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk hasil dari UPP2K atau UMKM yang ada di desa yang di kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara sendiri. Gitu, luar biasa ini program yang telah direncanakan dan semuanya sepertinya sudah tertata ini Om ya di sana ya. Baik, semoga sukses untuk programnya. Salam juga untuk rekan-rekan saudara-saudara saya di sana Om ya. Amin. Dengan demikian kita punya satu saudara lagi di sana ini. Terima kasih banyak ya Om untuk wawancaranya dan semoga semuanya bisa berlatih dengan baik di budidaya pisang di Kediri. Oke, terima kasih banyak. Terus nanti ya insya Allah juga bisa juga nanti pada perusahaan itu kalau menurut Pak Sukanto akan didorong untuk memberikan dana kepada kita. Tapi kita nanti harus bekerjasama ya tertulis dan kita. Nah jadi untuk teman-teman yang ikut rombongan ke sini nanti kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kerja kita ini bukan sekedar jalan-jalan. Kita membawa satu misi yang besar dan harapan kita bagaimana masyarakat bisa nanti berangkat. Komunikasi survei itu kapasitas kerjasamanya seperti apa dan bila perlu nanti kita akan seperti ini. Ya mudah-mudahan nantinya harapan masyarakat mungkin yang tidak terakomodir tadi, kalau memang mereka punya keseriusan kenapa tidak, tapi mereka harus konsisten dan jangan sampai ya pola-pola lama dipakai kan, pinjam duit pakai dulu habis gitu kan, nanti mending sendiri kan. Ambil nih kan ya. Ini kalau sudah tumbuh segini baru kita ambil, kita angkat semua buat pembibitan. Langsung dia semua ya. Kita hati-hati ngambilnya, terus kita baru bisa masukkan polybag. Kalau dengan cara seperti ini buat lah sampai kelihatan hatinya. Nah kalau tidak begini, nah ini bisa buat pembibitan ini. Ini nanti
akhirnya tumbuhnya di sini. Ya, Ya, di pinggir. Sampai dengan yang keluar Mas ya. Ya bisa 5, bisa sampai 10, Nggak rame amat sih Nah ini, terus Pak. itu kita misahnya itu kan ini tuh bibit tuh mas. Nah terus kita misahin anak pisang itu gimana? Ini kan manggil kan di sini kan Ah. tumbuhnya kan di sekitar sini. Ya nanti Pelemahan. Ini tamu dari Lampung. Belum makan sudah kenyang. Kami mau makan sudah kenyang. Bungkus aja. Makan bayar. Makan saus Inggris ya. Waduh. Orame goreng. Khas sambalnya sambal Kediri ini. Ini sambal Kediri. Mantap, mantap. Beliau kepala desa dan Pak Camat itu makan di Kediri. Nanti kenang-kenangannya di Lampung sama apa itu? Oh, pesanannya baru datang. Selamat lagi syuting. Wah, itu. Nikmati. Ayo, Pak. Goreng ini. Sambal goreng. Mantap ya. Mantap. Ciri khasnya Kunjang. Ya. Jangan nggak ada lawan kayaknya nih. Mau gitu ya? Goreng-goreng, Aduh. Pak, ya. Tapi kita belum merasakan yang di Lampung, Pak. Ditunggu di Lampung. Lebih nanti. Pemirsa, liputan kami saat berada di tempat budidaya pisang Cavendish, dan bersama kami para tamu dari Lampung telah mendapatkan banyak pelajaran yang berharga di sini. Mereka bersiap untuk pulang dan semoga ilmu yang didapat di sini bisa dipraktekkan untuk budidaya di sana. Salam buat saudara-saudara saya di sana. Semoga menjadi petani sukses pisang Cavendish dan secara ekonomi akan bermanfaat bagi masyarakat di sana. Salam inspirasi.